Street. Person will be shot through the window. Sebuah perselisihan yang tampak di Instagram di Florida berujung pada konsekuensi nyata ketika seorang pria bersenjata diduga melepaskan tembakan di sebuah acara ganja pop-up. Di sini dia terkena, di sini ini kartu asuransi Anda di sini. Kami menelusuri rekaman kamera tubuh, laporan polisi, dan interogasi untuk memahami cara polisi melacak tersangka utama. Ramo berkata, "Ada apa, saudara? Siapkan orangku, aku akan melepas beberapa borgol ini." Sebanyak 11 juta dolar sekarang, menurut polisi dan jaksa di Orange County, Florida, kita sedang membicarakan Ramon Luis Arroyo Galva yang membawa perselisihan dari dunia online ke dunia nyata. Penembakan di luar area perkantoran diduga mengenai pejalan kaki tak bersalah saat hujan peluru sekitar pukul 9 malam. Pada 17 November 2021 Anda mengalami pejabat Orange County merilis rekaman video yang menunjukkan seorang pria memakai celana dan sepatu hitam, sweatshirt berkerudung, serta sarung tangan. Peluru menghantam gedung, lalu pria itu kabur. Para penyelidik yakin pria itu Arroyo Galva dan butuh lebih dari setahun untuk menangkapnya. Namun, jika Anda teliti bukti kasus ini, Anda bisa melihat bagaimana polisi menetapkan dia sebagai pelaku. Sebelum membahas detail kejadian di Jalan Cortland, Orlando malam itu, saya perlu memperkenalkan beberapa tokoh utama agar Anda memahami situasi saat penembakan terjadi. Pada 2021, Arroyo Galva, 21 tahun, bebas dengan jaminan di Orange County sambil menunggu persidangan kasus narkoba. Sebelumnya, dia pernah ditangkap pada 2018 karena memaksa masuk rumah mantan pacar dan memukul ayahnya demi mengambil kembali kalungnya. Ada dua orang penting lain dalam kasus ini yang perlu dibahas. Mereka hanya disebut Saksi 2 dan Saksi 3 dalam dokumen pengadilan menurut catatan polisi, surat pernyataan, dan surat penangkapan. Arroyo Galva ingin, atau tampaknya ingin, menjalin hubungan seksual dengan Saksi 3. Dia bilang ke polisi mereka pernah chat di Instagram tapi saat bersama dan dia mencoba mencium, dia langsung diblokir. Dan inilah inti utama dari perselisihan tersebut. Dia mengklaim Arroyo Galva menelepon pacarnya, Saksi 2, untuk mencoba menimbulkan masalah. Beberapa hari sebelum penembakan, akun Instagram diduga terkait Royal Galva bernama Pot of Gold Company memposting cerita baru, isinya seperti berikut. Kutipan, "Bagaimana aku bisa tidur nyenyak di malam hari? Mengetahui aku adalah alasan mengapa sepasang kekasih bertengkar dan berdebat keesokan harinya." Penyelidik menyatakan Arroyo Galva dan Saksi 2 bertemu di pesta pop-up ganja di selatan Orlando, juga di acara serupa. Walau mengklaim untuk pemilik kartu ganja medis, acara seperti ini sebenarnya berada di batas legal. Bahkan, dokumen pengadilan yang kemudian diajukan di sisi perdata menggambarkan pesta-pesta tersebut sebagai cara untuk, kutip, melakukan penjualan ganja dan jamur psilosibin yang tidak diatur. Jadi, dengan semua itu dalam pikiran, Arroyo Galva dan Saksi 2. Mereka diduga terlibat perkelahian di acara Southside itu sebelum akhirnya berpisah. Sehari setelahnya, 17 November ada lagi acara ganja pop-up di sisi utara Orlando. Itu membawa kita pada pria yang jadi pusat cerita ini, yang seharusnya kita bicarakan. Korban, Vin Chung, adalah ayah tercinta berusia 43 tahun yang kebetulan menghadiri acara pop-up yang sama dengan Saksi 2 di Cortland Avenue Office Park. Polisi menyatakan dia berdiri di balik jendela tertutup saat Arroyo Galva diduga mulai menembak membabi buta. Saksi 2. Jadi, target yang kemungkinan besar dimaksud di sini, jika kita percaya tuduhan ini benar, tidak terluka, menurut para deputi. Tapi justru Vin Chung yang menderita dan keluarganya yang merasakan penderitaan itu. Ketika polisi bersenjata turun ke lokasi ini, mereka butuh waktu sebentar untuk mencari tahu di mana tepatnya di kompleks besar ini penembakan terjadi. Tapi kemudian semuanya menjadi jelas dengan cepat. Para deputi masuk lewat pintu kaca yang pecah dan menemukan Vin Chung tergeletak berdarah di lantai. Seorang wanita yang mengenakan pakaian olahraga sedang berusaha membantunya. Ini pistol asuransinya. Barnabas di sini.
Aku sudah melakukan penekanan, aku tidak tahu harus apa lagi, tapi aku merasa dia tidak bernapas. Aku ingin mulai kompresi. Kamu merasakan nadinya, dia... Mengerti kita melakukannya. Tentu aku akan melakukan kompresi, aku akan membantu. Karena aku di sini. Ada pesta di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya berolahraga sekarang. Ini penting saat membahas gugatan itu. Ternyata minimal 2 unit di lantai 1 terhubung ke gym di sebelahnya. Para deputi telah memeriksa lorong-lorong ini untuk memastikan pelaku penembakan tidak ada di lokasi. Semua ini miliknya. Para medis segera membawa Chung ke rumah sakit dan sayangnya dia tidak selamat. Seorang pemeriksa medis kemudian menyimpulkan setelah autopsi bahwa Chung meninggal karena luka tembak di dada. Menurut laporan polisi, para deputi menemukan 18 selongsong peluru kaliber 0,40 di luar gedung. Semuanya diyakini ditembakkan dari senjata yang sama. Di dalam, mereka menemukan 14 pon ganja dan makanan berbahan ganja. Deputi menyingkirkan kemungkinan perampokan bersenjata karena Chung masih punya hampir $1.000 tunai. Itu tidak masuk akal. Menurut surat pernyataan, untuk mendukung surat perintah penangkapan, disebutkan kutipan. Dari pengamatan di lokasi, pelaku tampaknya tidak tahu siapa yang ditembak dan menembak membabi buta lewat jendela secara tidak sengaja. Win Chung menghadiri pesta pop-up ganja, tapi tak ada bukti ada yang ingin membunuhnya. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya perseteruan baru-baru ini di dalam ponsel Win Chung. Jadi, saat teknisi memproses tempat kejadian perkara, para deputi mewawancarai para saksi, termasuk wanita yang sedang olahraga di gym sebelah saat tembakan terjadi. Saya berolahraga, pintu tertutup antara kami dan mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana, jadi tetap berolahraga. Tiba-tiba saya mendengar suara tembakan. Biasanya kami menempelkan selotip di pintu agar dia bisa keluar masuk karena gym buka 24 jam. Jadi saat saya mendengarnya... Saya melewatkan Morgan. Jalan ke sini. Ya. Ya, jadi ketika saya mendengarnya, insting pertama saya adalah mematikan lampu dan kami membuka jendela. Saya tidak tahu di mana penembaknya, jadi saya matikan lampu, robek lakban, menutupnya, lalu lari dan mengunci pintu di antara mereka dan kami. Saya menutup semua jendela sebelum menelepon siapapun. Pisau besar adalah satu-satunya senjata saya. Dan 3 di bawah. Akhirnya saya bilang ke Rick, saya harus ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Saya bilang kita harus pergi dan dia seperti tunggu, jangan pergi dulu. Dan saya seperti kita harus lihat semua orang ini kekacauan, semua orang panik. Mereka bilang di mana barang-barangku dan mereka semua berlarian untuk pergi. Dan saya bertanya ada yang kena? Saya melihat pria di REM dan mengambil sarung tangan untuk memeriksa sesuatu. Saya bisa menemukan di mana lukanya dan melihat apakah saya bisa memberikan tekanan padanya. Lalu saya lari dan menelepon kalian. Itu semua yang kamu lakukan sudah benar, dan saya tahu kamu benar-benar sedih sekarang. Kamu sudah melalui banyak hal, oke, dan saya tahu kami sedang banyak bertanya sekarang. Saya tahu kamu harus menyatukan semuanya. Kantor Sheriff Orange County mengatakan bahwa beberapa hari setelah pembunuhan itu, mereka mendapat informasi bahwa seorang Royal Galva terlibat perkelahian di acara pop-up pertama dengan pria Hispanik lainnya. Yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah saksi 2. Dia setuju datang bersama pengacara untuk berbicara dengan detektif. Saya jujur, kami tidak berpikir. Kami tidak mencurigai Anda, hanya menganggap Anda saksi potensial. Kami hanya ingin tahu informasi yang Anda ketahui tentang kasus pembunuhan Vin Chu. Untuk catatan, apakah Anda mengenal Vin? Saya tidak mengenalnya dan belum pernah melihatnya di media sosial. Anda telah terlihat di mana-mana? Orang tuh sering muncul di media kan? Dia seperti orang terkenal. Karena pembunuhan itu? Saya tidak terlalu tahu banyak. Oke. Seperti yang saya katakan ke pengacara, saya juga bilang ke kalian. Saya sedang nongkrong setelah kerja, hanya santai dan menikmati suasana. Seorang anak bermasalah dengan saya di media sosial. Kami sempat berkelahi fisik. Setelahnya mereka menembaki polisi. Untuk kedua kalinya saya kembali ke para atlet hanya untuk menunjukkan rasa hormat saya, tahu maksud saya, karena kami sempat bertengkar. Saya mencoba memberitahu pemiliknya seperti, maaf sudah berkelahi di tempatmu. Dia bilang, yo tidak apa-apa. Saya masuk ke dalam. Saya santai sekitar, saya ingin bilang, 10 menit karena saya mulai kehilangan kendali. Bang, semua orang lari. Begitu semua orang lari, saya pergi. Saya tidak menghubungi kalian karena tidak ingin ditembaki. Saya mengerti. Kamu tahu maksud saya sekarang? Saksi 2 mengatakan pada detektif,
bahwa ia mendapat tekanan dari orang di internet yang menuduhnya memicu reaksi berantai hingga pembunuhan Chung. Dalam wawancaranya, dia menyebut Chung dengan julukan Asia. Silakan dengarkan. Siapa ini? Postingan Instagram aku? Itu orang yang aku maksud. Bukan, ini aku yang memposting dan ini tangkapan layar dari aku ke dia. Jadi kamu yang menulis itu? Aku menulis tangkapan layar ini? Ya, oke. Itu apa? Itu membicarakan tentang apa? Di mana tertulis? Aku berharap aku yang di bawah, bukan orang Asia. Orang Asia itu sudah mati, jadi aku tahu mereka bermasalah denganku. Aku merasa buruk karena semua orang menyalahkanku. Apakah kamu mengenal Vin sebagai orang Asia? Aku mengenalnya sebagai orang Asia karena dia pria Asia. Jadi dulu dia sering dipanggil, yo, itu orang Asia dari... Kamu tahu maksudku, aku dulu sering melihat dia di kasino, aku melihat dia di mana-mana, jadi dia memang terkenal. Jadi aku dulu, kamu tahu, aku merasa bersalah karena semua orang menyalahkanku. Mereka bilang, oh ini salahmu, kamu harus bertengkar dengan anak itu. Jika kamu tak bertengkar dengannya, aku sudah mati. Jadi aku seperti, sial, kamu tahu, aku merasa bersalah, aku mengirim pesan padamu kalau aku merasa bersalah karena aku tidak ingin itu terjadi padanya. Kamu tahu maksudku, aku sebenarnya cuma ingin tahu alasannya. Kalau dia bilang, yo ini alasan aku mau berantem, misal kamu tidur atau chat cewekku, aku bakal bilang, yo bro, kalau itu masalahnya, maaf. Apa kamu tidur sama pacarnya? Enggak, aku nggak kenal dia, aku nggak tahu siapa pacarnya, aku nggak kenal dia. Dari dulu banget, ngerti kan maksudku? Semua orang cuma pengen jatuhin aku. Jadi aku kirim itu ke promotor dan dia bilang, yo aku bakal coba bantu kamu. Soalnya aku tahu semua orang nyerang kamu. Bener-bener semua orang. Mereka bilang, yo kamu orang jahat, kamu masalahnya, kamu penyebabnya. Kamu putus sama aku lalu santai sama cowok ini, aku cuma mikir bro, aku nggak gitu. Aku nggak ngebunuh atau ngancem siapa-siapa. Kamu pikir ini akibat perkelahian itu? Dengan segala hormat, Ya, dia. Dengan hormat, yo, apakah dia berhasil karena kamu keluarkan pistol? Itu seperti ciri khas Florida. Aku bukan dari sana, tapi menurutku itu memang gaya Florida. Dan kamu terlibat dalam perkelahian fisik, kamu kalah. Sekarang kamu mengambil pistol. Karena gerakannya sama, dia bertarung. Setelah kami bertarung, Dia langsung menuju mobil. Saya pikir dia akan pergi. Saya tidak berpikir jika saya memberitahunya, kamu tahu maksud saya tidak. Mereka bilang, yo, dia menembak, dia menembak, dia menembak. Saya sampai ke mobil saya dan langsung kabur. detektif juga menemui saksi 3, jadi ini adalah mantan pacar saksi 2 kan, untuk melihat apa yang dia katakan tentang semua ini. apakah kamu tahu sesuatu tentang pembunuhan itu, tentang pertengkaran antara Ramon? Aku pernah dengar tentang itu, tapi tidak menyaksikannya langsung. Apa yang kamu dengar? Aku hanya dengar ibuku mencoba bertengkar. Aku sudah blokir nomor Ramon dan memang tak ingin bicara dengannya. Menurutku dia baper, jadi berusaha tampak ingin bertengkar. Oke. Tapi itu Pada dasarnya inti dari apa yang aku dengar, dia yang mendekat lalu mulai bertarung di sana. Oke, Karena sejujurnya aku pikir marah. Aku seperti, ya ampun kenapa kamu bersembunyi. Ternyata bukan remote dia yang memulainya dengannya. Kamu di mana? dia datang. Oke, lalu kamu di mana? Kamu dengar itu dari mana? Sejujurnya, Atau itu dari orang lain? itu dari orang ketiga. Bisakah Anda beritahu nama mereka? Tidak, ini orang lebih tua. Saya tidak ingin keluar. Itu yang mereka inginkan. Pada 5 Januari 2022, lebih dari sebulan setelah penembakan, Royal Galva duduk di kursi penumpang mobil yang dihentikan karena pelanggaran tenda. Dia ditemukan dengan ganja dan perlengkapan obat, menurut dokumen pengadilan. Deputi menyita ponselnya dan membawanya untuk diwawancara detektif. Ramon, ada apa? Berdirilah, saya akan melepas borgolmu. Sepertinya kamu bawa sesuatu hari ini. Ya, saya memang punya ganja. Saya pernah ketahuan dengan jumlah sedikit lebih banyak. Oke, waktu itu, tapi mereka tidak membawa saya ke sini. Oke, paham. Kamu tidak ke sini sendiri, kan? Maksudmu apa? Kamu tidak sendiri, tidak bawa mobil masuk. Aku tadi di mobil temanku. Ya. Sepertinya kami dihentikan karena kaca film mobil. Benar, kan? Sepertinya dia akan memasang borgol. Ya, dia sudah mengemudi ke sana. Dia bilang kalau aku tidak menyimpan ganja itu di wadah medis. Maksud saya harus membacakan hak-hak Anda supaya saya bisa berbicara dengan Anda. Ya, supaya saya bisa mengajukan pertanyaan kepada Anda. Saya tidak menanyakan soal ganjanya, saya tidak peduli soal ganjanya sama sekali. Jadi yang saya mau adalah Anda mendengarkan saya dan kalau ada pertanyaan beritahu saya. Pak, saya di sini bukan soal ganja, tapi tentang hal yang lebih besar.
Saya diberitahu Anda terlibat perkelahian dengan seseorang sekitar sebulan yang lalu. Anda punya toko vape. Anda berkelahi dengan seorang pria gara-gara seorang perempuan, gara-gara Instagram. Tidak. Kamu ingat? Tidak, aku tidak terlalu ingat dia. Kamu tidak menelepon, tidak ingat kita bertengkar? Ya, aku ingat, tapi tak melihat kaitannya dengan ganjaku. Ya, benar. Kamu bertengkar dengan pria ini. Cuma karena postingan Instagram kalian bertengkar? Aku nggak bertengkar, justru diserang. Itu yang kuingat. Kamu diserang, dirampok? Nggak. Jadi maksudnya kamu diserang? Enggak, waktu itu aku di toko vape. Iya, seperti yang aku bilang. Dan aku lagi di acara pop-up. Acara pop-up ganja. Iya, oke. Tiba-tiba saja aku langsung melompat entah dari mana. Ya, dan kemudian, tapi ya aku memang suka ceweknya, kau tahu aku dan ceweknya Seperti? cukup keren dan sebagainya. Dan dia tidak suka itu. Aku tidak yakin dia persis seperti itu, tapi hanya itu yang kupikirkan. Itu satu-satunya orang yang akan kulakukan. Kamu kenal dia lewat Facebook atau Instagram? Sebenarnya aku nggak kenal dia. Oke, kamu tahu akun Instagramnya. Biasanya orang pakai Instagram, kan? Enggak, aku nggak kenal dia. Aku nggak tahu, aku cuma kenal dia karena dulu ceweknya sering cerita ke aku. Ya, jujur. Aku nggak yakin dia seaktif itu, tapi memang ada beberapa orang. Itu seperti ada 10 orang. Oke, tapi kamu punya hubungan dengan ceweknya? Semacam. Kita, kamu ingat namanya? Siapa nama yang dia gunakan? Aku rasa itu. Aku nggak tahu, tapi ya intinya kita memang keren seperti itu. Aku paham maksudmu. Jadi suatu kali aku pergi ke salah satu pop-up seperti yang kamu bilang. Lalu aku mencoba membeli sesuatu. Ya. Dan kemudian dia diserang. Seperti aku dipukul, lalu aku cuma menutupi diri. Lalu teman-temanku datang menjemputku dan kami langsung pergi. Oke, dan kamu ingat itu hari apa? Ada petugas keamanan di sana. Ya, aku tahu, tapi aku punya videonya. Aku sebenarnya tidak bisa melihatnya. Kamu ingat itu hari apa? Tidak. Itu tanggal 16 November 2021, hari Selasa. Oke. Apakah kamu tahu di mana itu terjadi? Tidak tepatnya. Kamu tahu di bagian kota mana? Enggak, aku lagi sama teman-temanku. Lihat. Jadi aku nggak tahu kalau itu... Dan itu ada di sana. Aku tahu itu karena aku punya videonya, aku punya segala macam bukti. Detektif itu bertanya pada Arroyo Galva soal akun Instagram Pot of Gold yang kusebut, dan Arroyo Galva bersumpah itu bukan miliknya. Masalahnya adalah para penyidik. Mereka bisa menghubungkannya ke alamat email yang ternyata atas nama dia. Jadi begini bro, tepat keesokan harinya kan? Kami menangani kasus pembunuhan dan memiliki berbagai rekaman video high definition serta pembaca plat nomor. Dan saya penasaran, bisakah saya memberitahu Anda pada 17.11 jam 9 malam. Anda tidak di rumah, melainkan di 850 Jalan Portland, lokasi pembunuhan saat pesta weed pop-up. Itu yang Anda katakan? Ya, itu yang saya katakan. Saya bertanya, bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Bukan berarti saya tak riset. Saya seperti mati di depan televisi. Saya tidak tahu yang populer seperti... Oke. Yakinkan saja. Lakukan yang nyaman. Setelah itu, buang ponsel, ganti nomor dan perangkat, jual mobil, lalu pindah ke Georgia. Tidak, itu memang sudah aku rencanakan untuk kulakukan juga. Kami memang tidak masalah untuk melakukan itu juga. Ya. Rencanaku yang lain sebenarnya tidak berjalan. Aku sudah merencanakan ke sini, aku mau ke Universal Technical Institute dan semacamnya, tapi kamu masuk ke Universal Technical Institute dan aku akhirnya dipecat gara-gara penyewa-penyewaku dan sebagainya. Jadi aku tidak jadi. Aku benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan di sini, ibuku. Jadi kamu setuju kalau aku mungkin punya seseorang di kamera yang mirip denganmu? Sangat bagus. Video definisi tinggi merekam ke dalam gedung ini. Dan aku bisa membuktikan bahwa kamu ada di sana dan bukan di rumah. Lalu apakah aku harus menangkapmu atas tuduhan pembunuhan? Mungkin tidak ada video seperti itu. Oh, apakah kamu ingin melihatnya? Aku tidak ada di sana. Apakah kamu ingin melihat videonya? Tidak, karena aku tahu itu bukan aku. Oke, maksudku, jika aku bisa buktikan kamu tidak di rumah jam 9 malam 17 November seperti katamu, apakah kamu setuju? Jadi bisakah aku bilang kamu bohong padaku dan melakukan pembunuhan itu? Apakah itu cukup meyakinkanmu kalau kamu pelakunya? Aku ragu ada rekaman video tentangku. Aku punya rekaman video kalian berdua lari ke mobil hitam, kamu dan pria lebih gemuk melewati lapangan kosong.
Kalian turun, parkir di depan lapangan kosong, masuk, dia di belakang, lalu kamu bergabung dengannya. Kamu pikir aku mengada-ada? Tidak, aku tidak bilang kamu mengarang cerita ini. Oke. Jadi mungkin... Apakah Anda ingin menonton dan meninjau video ini untuk melihat apakah Anda mengenali diri sendiri? Saya tidak. Anda tidak ingin melakukan itu? Anda boleh tunjukkan videonya ke saya tidak masalah. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa bantu lagi selain yang sudah dilakukan. Apakah Anda memiliki senjata api? Saya tidak memiliki senjata api apapun. Apakah Anda pernah membeli senjata api? Enggak, saya tidak bisa membeli senjata api. Kamu belum punya Glock 9 mm. Tidak, saya pernah mencoba membeli satu, tapi ditolak karena punya catatan kesehatan jiwa. Saya ditangkap karena ganja, lalu mendapat kartu ganja medis. Jadi apakah mungkin kamu hanya berada di pesta ganja itu pada tanggal 17 saat kejadian ini terjadi, dan kamu hanya sebagai saksi? Tidak. Saya bahkan tidak pergi. Apakah itu mungkin? Saya tidak pernah ke tempat seperti itu, tapi saya pernah ke pop-up itu. Namun, saya benar-benar tidak pernah ke tempat seperti Austin. Benar, kamu tahu. Seringkali saya bicara dengan orang-orang seperti ini, dan intinya mereka bilang, bro, saya cuma di rumah saja. Saya jarang berbicara dengan banyak orang dan tidak tinggal di rumah. Ya, saya mengerti. Saya memang tinggal di rumah. Kamu terus mencoba memberitahu saya bahwa saya tinggal di rumah. Saya mengerti kamu sedang mencoba untuk seperti... Apa yang saya coba lakukan adalah saya tidak mencoba menjadi orang brengsek atau apapun. Tapi seringkali orang-orang mengatakan satu hal kepada saya dan mencoba membuat apa yang kita sebut alibi itu sangat merugikan mereka di masa depan. Jadi memberitahu saya di mana Anda berada pada tanggal tertentu, lalu saya membuktikan Anda ada di tempat lain dan memiliki semua rekaman video ini, lalu membuktikan Anda benar-benar ada di sana, itu terlihat sangat buruk. Jika Anda jujur dan berkata, dengar bro, saya dipukuli. Sehari sebelum ke sana, teman saya coba menakut-nakutinya. Saya saksi dan dapat dipercaya, karena yang tertembak bukan orang ini, melainkan orang yang benar-benar tidak bersalah. Ya, saya mengerti. Benar, itu yang saya maksud. Jika memang terjadi dan kamu hanya saksi, itu sangat berbeda. Dan meskipun detektif terus-menerus membantah pernyataan Arroyo Galva dengan potongan-potongan informasi yang telah dia pelajari, tersangka tetap bersikeras bahwa dia tidak mungkin terlibat. Katanya, dia tak pernah ke Jalan Cortlandt dan tak tahu lokasinya. Meski akun Instagram Pot of Gold tampaknya membagikan tautan undangan Eventbrite untuk acara pop-up malam itu. Kamu belum pernah ke Cortlandt. Jika kamu bilang belum pernah ke sana dan saya bisa buktikan kamu ada di sana, bagaimana? Apakah adil jika aku disebut pembunuh? Maksudku, wow. Karena aku tidak ada di sana, maksudku aku tidak ada di sana. Maksudku aku tidak tahu apa lagi yang bisa kukatakan padamu. Aku agak ingin bicara dengan... Apa? Kamu bersumpah. Oke, kamu bersumpah bahwa kamu sudah mengatakan yang sebenarnya padaku hari ini. Aku mau bicara dengan pengacara soal itu, rasanya agak aneh. Tapi kamu bersumpah, sudah mengatakan yang sebenarnya di sini. Angkat tanganmu, aku tidak akan lari. Kamu bersumpah, kamu sudah mengatakan yang sebenarnya padaku hari ini? Ya, aku bersumpah. Ya, aku juga harus membicarakannya, dan kamu harus bicara dengan pengacara. Ya, Pak. Menurut surat pernyataan penangkapan, para deputi, mereka memegang ponsel Arroyo Galva. Mereka mendapat surat perintah penggeledahan sebagai langkah berikutnya. Karena Arroyo Galva telah mengganti nomor ponselnya menurut surat penangkapan. Setelah pembunuhan Vin Chang, Ramon Luis Arroyo Galva menghapus alamat email yang telah ia miliki sejak 2015, menonaktifkan akun Instagramnya yang tampaknya sangat menguntungkan baginya dan mengganti nomor ponselnya. Penyelidik mengajukan surat perintah penggeledahan untuk mengakses pot emas ini, yaitu riwayat akun Instagram, dan menemukan banyak postingan serta pesan. Berikut kutipan ulasan tentang Ramon Luis. Halaman Instagram Arroyo Galva mengungkapkan beberapa video dirinya memamerkan Glock kaliber 40 dengan magasin yang diperpanjang. Video dirinya memamerkan senjata api Glock kaliber 40 dengan magasin yang diperpanjang diunggah di halamannya. Pada 1, 2, dan 12 November 2020, beberapa hari sebelum pembunuhan Vin Chung. Dan surat pernyataan itu juga menyertakan pesan-pesan yang dikirim melalui akun Pot of Gold ini pada hari-hari setelah Chung dibunuh. Relevan. Seseorang yang mendengar penembakan bertanya, "Waduh bro, apa yang terjadi?" Akun Pot of Gold yang dihapus dilaporkan milik Arroyo. Galva bilang, "Gua nggak bisa bahas itu sekarang, nanti pas balik gua cerita. Ada pesan lain, gua harus ngumpet di Georgia sebentar. Maaf bro, gua balik 1 Desember. Ada juga pesan yang bikin merinding, seolah-olah menunjukkan kalau Arroyo Galva kenal sama pria yang dia dituduh bunuh. Kutipannya, "Gua bener-bener sedih itu terjadi, dia temen gua bro. Salah satu argumen balasannya bisa aja, gua cuma tahu siapa dia, itu nggak berarti gua terlibat juga.
Teknisi digital butuh waktu membuka ponsel Arroyo Galva yang disita usai pemberhentian lalu lintas, karena ponsel itu dikunci sandi menurut surat penangkapan. Saat berhasil, mereka menemukan pesan di Telegram. Ganti nomor telepon pot yang terhormat. Nomor telepon Anda berhasil diubah dan pesan itu mencantumkan nomor lama serta nomor baru. Jadi, diduga sekali lagi dia mengganti nomor teleponnya. Sehari setelah pembunuhan, tapi menggunakan nomor telepon lama itu, penyidik berhasil menggunakan Global Positioning System untuk memastikan bahwa Arroyo Galva memang berada di 850 Cortlandt Street pada saat pembunuhan Chung. Surat pernyataan itu memberikan ringkasan seperti ini. Surat perintah penggeledahan akun Instagram Ramon Arroyo Galva mengungkap dia memiliki Glock kaliber 40 dan terlibat perkelahian. Sehari sebelum pembunuhan, saya sudah tahu soal pesta pop-up ganja di Cortlandt Street pada 17 November 2021. Sebelum pembunuhan, Ramon Arroyo Galva menulis bahwa anak kecilnya akan meneror beberapa orang. Sensor. Setelah pembunuhan, dia menulis harus ke Georgia untuk bersembunyi karena telah membuat masalah sendiri. Musim panas 2023, Arroyo Galva resmi ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Kantor Sheriff Orange County menulis di Twitter bahwa detektif sedang berupaya mengidentifikasi tersangka kasus ini. Pengingat bahwa mereka terus menuntut keadilan bagi korban pembunuhan di Orange County. Saat ini, Arroyo Galva masih di penjara menunggu persidangan. Itu sisi kriminalnya, sekarang kita ke Morgan, dan sisi perdata ini sangat menarik. Karena bahkan sebelum detektif secara terbuka mengumumkan siapa tersangka dalam pembunuhan Chung, putri dewasa Chung telah mengajukan gugatan perdata terhadap pemilik gedung AK Family Holdings Limited Liability Company pada tahun 2022. Lalu muncul gugatan yang diubah dengan menambah Move Fitness Limited Liability Company sebagai tergugat. Memang agak membingungkan, tapi intinya AK Family Holdings memiliki gedung itu dan menyewakan seluruh unit lantai pertama ke On The Move Fitness. Juga disebut sebagai OTM dalam dokumen pengadilan, lalu OTM menyewakan unit 1D untuk berbagai macam acara. Dan disitulah Vin Chung meninggal. Jadi inti dari gugatan tersebut adalah bahwa menjadi tanggung jawab pemilik dan pengelola gedung untuk memastikan bahwa tempat itu aman, bahwa segala sesuatu yang terjadi di lokasi harus berjalan dengan baik, bahwa ada keamanan yang disediakan, bahwa mereka harus tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka harus memastikan bahwa anggota masyarakat yang datang ke lokasi tersebut aman. Kamu membahas kelalaian keamanan dan berikut penjelasan dokumen pengadilan tentang peran tiap terdakwa. Kutipan. Korban tewas di lokasi di gedung komersial milik tergugat A. K. Korban terluka di unit 1D. Unit 1D telah disewakan kepada tergugat OTM korban terluka di bagian lokasi milik A. K. yang telah disewakan kepada OTM. Namun, meskipun korban terluka di unit 1D, penembak melepaskan tembakan saat berdiri di ruang depan. Ruang depan adalah area bersama sesuai perjanjian sewa. Ingat, kita akan bahas lagi sekarang. Prinsipal AK disebut Tuan Kota, sedangkan OTM adalah Tuan Pierre. Mari kita bahas kutipan ini, Tuan Pierre. Acara yang diperbolehkan meliputi pesta ulang tahun, aerobik, kelas, dansa, salsa, hip-hop, dan pose binaraga. Di unit 1D dia menerima pembayaran untuk semuanya. Tuan Kota tidak pernah hadir dan tidak jelas apakah beliau mengetahui acara-acara ini. Saat penembakan dan kematian terjadi, unit 1D dipakai untuk pesta pop-up ganja. Pesta pop-up ini bertujuan menjual ganja dan jamur psilosibin secara tidak tetap. OTM mengizinkan pesta dan menerima pembayaran penggunaan unit 1D pesta serupa sudah 3 kali diadakan sebelumnya. Kesaksian di pengadilan menyebutkan Tuan Pierre tak pernah memberitahu Tuan Kata soal pesta-pesta ini karena menganggapnya tak penting. Setelah banyak perdebatan antara para pengacara dan sidang juri, harta warisan Vin Chung sebesar $11 juta diberikan pada Januari 2025 dengan AK Family Holdings bertanggung jawab 20% dan On The Move Fitness 80%. Namun, ada kejutan.
Beberapa bulan usai putusan, muncul putusan akhir yang diamandemen menyatakan OTM sepenuhnya bertanggung jawab atas 11 juta dolar, sedangkan AK Family Holdings tidak bertanggung jawab. Harta Warisan Chung mengajukan banding untuk membatalkan putusan awal. Saat ini, kita berada di tahap itu. Saya ingin memahami situasinya karena memang cukup kompleks. Selamat datang kepada pengacara Morgan & Morgan Farun Ramnarin di Studio Roon. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan datang. Mari kita mulai. Bagaimana keterlibatan Morgan & Morgan dalam kasus ini dan peran mereka dalam gugatan? Benar, terima kasih Jesse. Jadi Morgan & Morgan terlibat dalam kasus ini ketika almarhum Tuan Chung meninggal dunia. Dia memiliki anggota keluarga dekat, seorang sepupu yang berteman dengan Dan Morgan dari firma kami. Teman dari Sidebar, kami sudah mengenalnya. Tepat sekali, jadi mereka berteman dan sepupunya menelepon dan berkata, "Hey, ini terjadi pada sepupuku Finn. Dia tewas dalam sebuah acara. Apakah ini sesuatu yang bisa dibantu oleh firma Anda?" Dan mengenalkan saya pada keluarga itu. Saya bilang kami bisa membantu, lalu kami pun terlibat. Apakah Anda langsung curiga pemilik properti ini bertanggung jawab atas sesuatu? Benar, saat kami mencari lokasi kejadian, ternyata itu gedung perkantoran komersial. Setelah tahu acaranya adalah pesta ganja dadakan, kami sadar hal itu tak biasa untuk properti perkantoran. Kami pun mulai menghubungkan semuanya. Kami menyimpulkan pemilik kemungkinan besar tidak tinggal di sana dan membiarkan penyewa melakukan hal yang seharusnya tidak diizinkan. Apa tanggung jawab mereka? Jika Anda menyewakan properti, apakah harus selalu memantau penyewa? Apa saja tanggung jawabnya? Baiklah, jadi di Florida, hukum mengenai tanggung jawab atas properti menyatakan bahwa pemilik properti memiliki tanggung jawab untuk menjaga propertinya dalam kondisi yang cukup aman. Mereka wajib memperbaiki atau memperingatkan kondisi berbahaya yang diketahui atau seharusnya diketahui dengan kehati-hatian. Selanjutnya, ini termasuk hukum keamanan yang lalai. Seorang pemilik tanah memiliki kewajiban kepada tamu dan undangan mereka yang datang ke properti untuk melindungi dari tindakan kriminal yang dapat diperkirakan oleh pihak ketiga. Yang mereka ketahui, atau seharusnya mereka ketahui. Jadi seluruh pertanyaannya menjadi tentang dapat diperkirakan atau tidaknya suatu kejadian. Ceritakan tentang persidangan ini, Anda ikut di dalamnya, benar? Mengapa juri memutuskan demikian? Seperti berbagi tanggung jawab, tapi ujungnya tetap memihak kalian, kan? Menurut saya, juri melihat semuanya. Kami punya pemilik properti dan pria berpengalaman di bidang itu, Jesse. Dia membeli properti komersial sebagai investasi. Ya, Cedit sama sekali tidak punya pengalaman dalam manajemen properti komersial. Dia membelinya sebagai alat untuk mendapatkan penghasilan investasi. Dia tidak berupaya memahami standar untuk pemilik properti komersial. Dia menyewa perusahaan untuk mencari penyewa setelah membeli properti itu. Dia memiliki hipotek besar dan harus membayar cicilan bulanan. Jadi dia membutuhkan penyewa yang membayar sewa kepadanya. Dia mempekerjakan sebuah perusahaan untuk mencarikan penyewa. Setelah dia mendapatkan penyewa, dia mulai mengumpulkan uang sewa dan dia menutup mata terhadap masalah keamanan di properti tersebut. Dia tak pernah mengaudit properti itu atau menghubungi perusahaan yang dipakai mencari penyewa, padahal perusahaan itu menawarkan layanan manajemen properti komersial. Dia tidak pernah memanfaatkan layanan itu, dia juga tidak pernah mengambil langkah apapun untuk meninjau properti tersebut. Hubungi penegak hukum setempat untuk mengetahui persyaratan keamanan properti tersebut. Mengapa keputusan itu akhirnya dibatalkan? OTM yang sepenuhnya bertanggung jawab, bukan AK Family Holdings. Saya tidak akan membahas hukum secara mendalam, tapi ada jurisprudensi soal perbedaan pemilik dan penyewa, dan di kasus ini AK Family Holdings adalah pemilik properti. Di Florida mereka punya kewajiban yang tak bisa didelegasikan. Tergugat lain adalah Gym on the Move Fitness penyewanya. Kasus kami melibatkan gym ini. Pemilik gym tersebut menyewakan kembali gym itu untuk berbagai keperluan. Jadi kami mengetahui bahwa dia menyewakan kembali gym itu. Dia pernah adakan pesta salsa, acara gulat, dan pesta pop-up ganja di sana demi tambahan penghasilan. Klien kami berada di ruang sewaan tempat gym itu berada. Penembakan terjadi di area bersama yang berada di bawah kendali eksklusif pemilik properti. Peluru menembus jendela yang mengarah ke dalam gym. Dan sayangnya mengenai klien kami. Untuk menjawab pertanyaan Anda, beberapa undang-undang di Florida membahas tanggung jawab penyewa jika tidak mengendalikan area bersama properti. Masalah itu masih sedang diproses di pengadilan meskipun begitu, karena kami merasa bahwa kami memiliki posisi yang kuat mengenai mengapa kedua entitas tersebut bertanggung jawab. Apa pembelaannya? Bukankah itu area bersama? Apakah mereka saling menyalahkan? Pembelaan apa yang Anda lihat?
Ya, pembelaannya seperti itu. Ini tidak bisa diperkirakan. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui atau mengantisipasi bahwa seorang penyewa, jadi pemilik properti berkata, lihat saya menyewakan ini kepada seseorang yang menjalankan gym. Itu yang dia katakan kepada saya, itu yang dia lakukan. Ya, saya tidak berpikir dia melakukan hal lain. Saya tidak tahu dia mengadakan pesta salsa, saya tidak tahu dia mengadakan pesta ganja dadakan. Ya, itu masuk akal, tapi masalahnya adalah pemiliknya tidak pernah mengambil langkah untuk melakukan inspeksi properti. Ya, kalau saja dia melakukannya, dia pasti sudah melihat itu. Ruang itu dipakai bukan hanya untuk gym. Jadi pemilik properti beralasan hal ini tak terduga, sementara pemilik gym tak punya pembelaan. Kecuali dengan mengatakan kami hanya tidak menyangka ini akan terjadi. Kami sadar seharusnya tidak menyewakan kepada kelompok ini, tapi kami tak menduga akan terjadi penembakan. $1 juta lalu jadi $11 juta, itu kemenangan besar. Seorang pria 34 tahun terbunuh, meninggalkan 2 anak dan keluarga. Kerugiannya jauh melebihi 11 juta, jadi kami meminta lebih, dan itu keputusan juri. Tapi dalam kasus ini maksud saya ada seorang ayah berusia 34 tahun yang meninggalkan seorang putri berusia 17 tahun dan seorang putra berusia 14 tahun. Dan Anda bertanya bagaimana bisa sampai 11 juta? Berdasarkan kesaksian anak-anak, salah satunya laki-laki 14 tahun saat sidang berusia 18 tahun dan baru lulus sekolah menengah atas. Putrinya kini awal 20-an. Mereka membahas dampak kehilangan ayah seperti saat wisuda atau saat putrinya menikah tanpa didampingi ayah di pelaminan. Itu tipe kerugian yang menurut saya sangat menyentuh hati juri. Tidak. Berapa nilainya? Itu memaksa mereka, terutama anak 14 tahun yang merupakan putranya. Di persidangan dia berkata, ini bukan hanya ayahku tapi juga temanku. Dan itu memaksanya untuk tumbuh dewasa jauh lebih cepat. Baik dia maupun adik perempuannya harus tumbuh dewasa jauh lebih cepat daripada seharusnya. Lucu ya, dalam hukum ada istilah dapat diperkirakan. Aku juga pengacara jadi paham istilah itu. Bagi Tuan Chung memang ada. Mungkin dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti itu akan terjadi. Keluarganya juga mungkin tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti itu akan terjadi. Ini kasus yang sangat mengerikan. Tadi kau sebut soal banding, jadi ada proses banding untuk mengembalikannya ke pembagian awal. Setelah putusan, para terdakwa mengajukan permohonan pasca persidangan. Salah satu permohonan pasca persidangan meminta sidang ulang dan dikabulkan di pengadilan. Jadi saat ini sih ada permohonan di pihak kami, Anda tahu yang telah kami ajukan sebagai tanggapan. Permohonan-permohonan itu sedang diproses. Setelah kami mendapatkan putusan atas permohonan yang masih tertunda di pengadilan negeri, barulah kami akan menentukan apakah akan ada banding atau tidak. Ini menarik ketika Anda memiliki sebuah kasus perdata yang terhubung dengan penyelidikan pidana, dan tolong koreksi saya jika saya salah. Namun, saat gugatan diajukan, penyelidikan oleh Deputi Orange County masih berlangsung, dan Arroyo Galva belum ditangkap. Benar? Bagaimana dampaknya padanya? Jadi itu tidak memengaruhi kasus kami, tapi Anda benar, penyelidikan pidana masih berlangsung, benar-benar masih berjalan saat kami sedang mengajukan gugatan kami. Sebelum persidangan, Tuan Arroyo Galva ditangkap di Georgia, tapi itu ternyata tidak berpengaruh. Jesse, kamu kira akan berpengaruh, tapi tidak. Karena di Departemen Kriminal, Jaksa Negara Bagian di negara bagian Florida, mereka menuntut orang ini atas apa yang dia lakukan, tindakan kriminalnya. Ini ranah perdata, kita tidak menuntut Tuan Arroyo Galva, namun dia tetap bertanggung jawab karena memilih menembakkan peluru ini. Posisi kami sedikit berbeda, ini lebih bernuansa. Yang kami katakan adalah pemilik properti ini membiarkan hal ini terjadi, dan dia membiarkannya terjadi karena dia tidak memiliki langkah-langkah keamanan di lokasi di Orange County. Contohnya, Department Sheriff Orange County akan memberikan audit gratis kepada pemilik properti komersial. Dan mereka akan datang atau berjalan di properti bersama pemilik atau agen, lalu memberi laporan pada pemilik tentang kewajiban keselamatan Anda. Pemilik properti ini bahkan tidak tahu itu opsi yang tersedia. Dalam kasus kami, saat menuntut pemilik properti dan penyewa, kami tidak menyalahkan karena menarik pelatuk yang menyebabkan kematian, tapi karena menciptakan kondisi yang memungkinkan kejadian itu terjadi. Ini terpisah, ini berbeda. Dengan kata lain, Anda tidak percaya bahwa keadaan kasus Anda benar-benar akan berpengaruh pada persidangan pidana sama sekali. Ada alasan mengapa penembakan seperti ini tidak akan terjadi di tengah Times Square, New York, bukan? Karena ada kehadiran keamanan di sana, ada orang-orang di sana. Itu terjadi di gedung perkantoran dengan pencahayaan redup, keamanan kurang, dan tanpa penghalang masuk sehingga siapa saja bisa mengakses properti tersebut. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda tidak selalu mendapatkannya, tapi kadang-kadang Anda mendapatkannya. Pertanyaan juri yang muncul selama musyawarah. Saya selalu merasa itu menarik, semacam memberi wawasan tentang apa yang mungkin dipikirkan oleh juri. Ada pertanyaan, apakah jumlah ganti rugi bisa diajukan banding? Apa artinya bagi pola pikir juri?
Itu memberitahu kami ketika kami mendapat pertanyaan itu, saat itu sudah larut malam. Kami mendapatkan putusan ini, saya rasa sekitar jam 11 malam, dan pertanyaan itu muncul sekitar jam 10 malam. Ya, itu menunjukkan mereka sudah menangani tanggung jawab dan kini mempertimbangkan ganti rugi. Jadi kami cukup optimis. Jadi jika mereka memutuskan melawan klien kami, mereka tidak akan menanyakan soal ganti rugi. Masalahnya berapa banyak yang akan mereka beri. Kami minta lebih dari 11 juta dan setiap juri punya pengalaman berbeda dan mendengar banyak hal. Anda punya juri yang tak terkendali dan putusan besar lalu mungkin dikurangi. Saya rasa itu yang mereka pikirkan. Jika kita memberi jumlah yang diminta, apakah itu tetap berlaku atau bisa dikurangi oleh pengadilan atau badan lain? Menurut Anda, pada saat ini, apakah keluarga itu akan menerima 11 juta dolar? Saya pikir begitu. Saya yakin kita akan memastikan itu. Kau tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya. Itu adalah hal yang benar. Juri yang setara dengan mereka memutuskan bahwa itulah yang memang menjadi hak mereka. Kami sering membahas Morgan saat jeda sidang. Ini adalah salah satu kasus yang kamu tahu, jelas menurut saya menunjukkan kerja Morgan secara nyata, tapi juga ini adalah sebuah tragedi. Ada unsur kemanusiaan yang sangat kuat di sini. Saya prihatin untuk keluarga Tuan Chung. Doa kami bersama mereka dan kami akan terus memantau kasus ini. Terima kasih Faruna Ramneran sudah datang dan memberi penjelasan. Saya sangat menghargainya. Terima kasih atas undangannya dari saya, Jesse, dan keluarga Chung. Benar sekali, dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.